Memang mereka ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam memilih pasangan ya guys. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Bersamaku Aisyah Devi di Maroko. Alhamdulillah, hari ini hari ketiga kita puasa di Maroko. Jadi di Maroko kita mulai puasanya hari Sabtu guys. Kalau kalian kan mulainya hari Jumat ya guys ya. Di Maroko ini memang selalu beda sendiri guys. Jadi di video ini aku mau ngangkat pertanyaan dari salah satu teman subscriber, namanya Divan. Dia tanya, apa alasan mereka atau pria Maroko mau menikah sama gadis Indonesia. Jadi video kali ini aku mau membahas alasan pria Maroko mau menikahi gadis Indonesia. Sebenarnya nggak cuma gadis Indonesia sih, gadis Indonesia Malaysia lah ya, karena Indonesia Malaysia kita ini kan sama ya guys ya, serumpun. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di channelku, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like videonya, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Sebelum lanjut, kenapa pria-pria Maroko ini suka dengan gadis-gadis Indonesia, ingin menikahi gadis Indonesia? Jadi aku mau cerita dulu guys. Jadi di Maroko ini aku juga punya teman beberapa seperti aku lah guys, WNI seperti aku, statusnya istri. Mereka itu ada yang tinggal di Rabat, ada yang tinggal di Kenitra. Di Kenitra itu kayaknya ada dua. Yang satu beliau itu sudah lama loh guys, kurang lebih 30 tahun tinggal di Maroko bersama suaminya ya guys. Ada yang di Muhammadiyah, terus di Muhammadiyah juga lama, kurang lebih 8 tahun itu temanku juga tuh guys. Kita pernah chatting ya di WhatsApp itu. Terus ada juga yang di Kasa itu. Cukup banyak sebenarnya guys ya, pria-pria Maroko yang menikahi gadis-gadis Indonesia dan mereka tinggal menetap di Maroko ya. Seperti aku lah ini guys nasibnya. Kurang lebih seperti itu. Disclaimer aja, ini informasinya bukan dari aku sendiri pribadi. Jadi aku tanya ke suamiku, kenapa kamu mau nikah dengan aku. Terus aku juga tanya ke teman subscriberku yang orang Maroko asli, dan dia juga mau banget nikah sama gadis Indonesia. Jadi ini alasan ini bukan dari aku ya guys ya. Yang pertama itu guys, ini cuma aku rangkum aja guys. Alasan yang pertama itu adalah mereka selalu bilang akhlak guys. Katanya gadis-gadis Indonesia itu akhlaknya lebih baik daripada gadis-gadis Maroko. Ya sebenarnya juga kalau realitanya nggak semuanya gitu juga ya guys ya. Nggak semua gadis Indonesia itu juga baik, dan nggak semua gadis Maroko itu juga menurut mereka nggak baik ya guys ya. Di sini guys, gadis-gadis baik itu misalkan kalau keluarganya fakih, keluarga yang benar-benar paham agama, memang gadis-gadisnya baik-baik guys, baik-baik solihah yang seperti aku bilang ya, fakta gadis Maroko. Kalau keluarganya memang fakih, emang akhlaknya terjaga, memang ada gadis-gadis seperti itu guys ya. Meskipun di Indonesia juga kalau misalkan nggak dididik dengan baik, ya ada juga gadis-gadis yang akhlaknya buruk ya guys ya. Karena kan relatif ya seperti ini ya, tergantung didikan orang tua sebenarnya kalau untuk gadis sendiri ya guys ya, orang tua bapak ibunya. Jadi itu alasan pertamanya guys, akhlak. Karena pria-pria Maroko ini kan menikah itu nggak hanya ingin gadis yang cantik, yang mereka tuh lebih ke akhlak ya guys, lebih ke karakter sebenarnya. Karena kalau cantik untuk apa guys kalau karakternya buruk ya, misalkan suka menghasut, suka bergosip dengan tetangga atau bergosip dengan sepupu, untuk apa kayak gitu kan ya guys. Alasan yang kedua itu adalah mereka ingin menikahi gadis Indonesia itu karena gadis-gadis di Indonesia itu atau gadis-gadis Indonesia mereka paham agama lebih baik daripada gadis-gadis Maroko katanya guys. Memang ya guys ya, alhamdulillah ya guys, kita tuh benar-benar bersyukur tinggal di Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia kan banyak banget pondok pesantren ya guys ya. Dari situlah beberapa dari kita ya belajar agama di pondok pesantren. Kita tahu namanya hadis, kita tahu namanya fikih itu seperti apa ya, ilmu Quran. Alhamdulillah guys ya.
Jadi juga beberapa student mahasiswa kayak siswa-siswa Indonesia itu cukup banyak guys yang belajar di Maroko. Nah, jadi pria-pria Maroko tuh tahu guys kalau student-student ini, siswa-siswa ini kan kuliahnya mereka itu kan semua tentang agama ya guys ya. Kalau gadis-gadis Indonesia yang kuliah di Maroko, mereka tuh kebanyakan ngambil jurusan agama guys daripada ngambil jurusan umum. Jadi situ lah guys ya. Karena seperti aku bilang guys, emang banyak banget ya gadis-gadis di Maroko ini yang pengetahuan agamanya memang kurang guys ya. Basic aja lah guys ya, wudhu misalkan, sholat ya. Sholat tuh kok banyak gerak-gerak, kakinya terbuka kan, auratnya masih terbuka, kadang pakai baju yang masih ketat gitu kan ya. Kalau pakai baju gamis, kerudungnya tertutup panjang gitu kan sudah sah, pakai kaos kaki sah. Karena memang guys, gadis-gadis yang memiliki pengetahuan agama yang cukup ya, kebanyakan dari mereka tuh bisa mendidik anak-anak ya guys ya, generasi mereka nggak akan ngajarin anak-anak tuh berkata kotor, tidak akan mengajarkan anak-anak itu untuk menyakiti orang lain atau hating, membenci orang lain, membenci ini, membenci itu ya guys ya. Jadi alasan pria-pria Maroko ini ingin sekali menikahi gadis-gadis Indonesia karena memang mereka ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam memilih pasangan ya guys ya. Di dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama hartanya, kedua kedudukannya, ketiga itu parasnya atau kecantikannya, yang keempat adalah agamanya. Dan hendaklah kalian itu memilih wanita yang bagus agamanya. Kalau tidak, kalian akan merugi. Jadi itu guys, nanti aku share ya hadisnya. Jadi alasannya seperti itu sih kurang lebih pria-pria Maroko kenapa mereka memilih gadis-gadis Indonesia yang paham agamanya ya guys. Sebenarnya nggak cuma gadis Indonesia ya guys ya, gadis Maroko pun ada yang seperti itu. Memang nggak banyak ya yang seperti itu. Alasan selanjutnya yaitu katanya sih gadis-gadis Indonesia itu lebih simpel gaya hidupnya. Mungkin karena kita ini diajarkan qanaah ya guys ya, di rumah maupun di sekolah ya, qanaah, menerima apa adanya, menerima kekurangan suami, kelebihan suami apa adanya. Ya memang itulah yang diajarkan guru-guru kita, orang-orang tua kita. Memang guys ya, kenapa mereka itu nggak mau nikah sama gadis Maroko? Memang yang sudah aku bilang kan ya, mereka itu memang menuntut banyak hal guys, banyak hal yang sesuatu yang bukan, yang tidak dibutuhkan ya guys ya. Kalau misalkan menuntut makan itu memang butuh ya, kebutuhan makan. Yang mereka tuntut itu biasanya, misalnya kan kalau suami punya uang lebih itu minta dibelikan emas gitu guys ya, hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan primer ya guys. Jadi maksudnya pria-pria Maroko ini kan seorang istri itu harus mau ya guys menerima keadaan suami apapun itu keadaannya, maupun senang, susah ya. Maunya kan mereka seperti itu, karena memang kan nggak semua sih guys orang-orang Maroko itu kaya raya ya. Jadi pria Maroko itu memang orangnya simple, kebanyakan simple, mereka ingin istrinya juga simple sebenarnya, nggak mau yang wah-wah gitu. Alasan guys selanjutnya kenapa pria Maroko ini mau menikahi gadis Indonesia yaitu kalau kalian sudah nonton videoku mahalnya menikahi gadis Maroko itu guys, alasannya guys karena sebagian dari kita memang meminta mahar itu nggak sebanyak itu ya guys ya. Pokoknya sewajarnya aja lah ya, mahar itu yang memberatkan suami itu kan nggak bagus ya guys. Jadi itu guys, kurang lebih seperti itu alasan-alasannya kenapa pria-pria Maroko itu mau menikahi gadis Indonesia. Karena memang simple ya, kita ini sebagian dari kita ini memang simple, enggak nuntut mahar yang terlalu banyak ya, karena menikah itu kan untuk ibadah ya guys, bukan untuk memperkaya diri. Nikah terus jadi kaya ya kan, bukan seperti itu ya guys ya.
Jadi segitu dulu ya guys ya video kali ini, alasan kenapa pria-pria Maroko mau menikahi gadis Indonesia. Semoga bermanfaat and see you on the next video. Nabku fidarna wadarkum. Bye.